Asal-usulnya gini teman sekalian, judul ini lahirnya gini, ada dua latar belakangnya. Pertama, Nabi Adam secara eksplisit bilang sama Allah, ya Tuhan saya telah melakukan kezaliman, ya. Kalau saya berarti dia mengaku dirinya zalim. Kalau engkau tidak memaafkan aku dan tidak memberi cinta kepadaku, rahmat kepadaku, maka aku akan rugi. Nabi Adam. Nomor dua, Nabi Yunus mengatakan, tidak ada Tuhan selain engkau dan semaha suci engkau, dan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Ini dari kalimat Nabi Adam sama Nabi Yunus ini, bisakah Anda menyimpulkan, oh ternyata Nabi Adam wong zalim ya? Nabi yang zalim, bisa enggak Mas? Nabi Yunus, Nabi yang zalim, bisa enggak? Bisa enggak? Tidak berani. Tidak berani enggak menyimpulkan. Kira-kira ada enggak cara berpikir yang tolong mampir ke gubuk saya, ayo mampir ke gubuk saya, terus yang diajak mampir bilang gini, oh mau gubuk toh gitu. Ada enggak sekarang orang kayak gitu Mas? Medsos isinya kayak gitu banyak enggak? Cara berpikir kaum elit kelas menengah ada yang gitu-gitu enggak? Sampai Quran fiksi segala macam itu kan ada cara berpikir seperti itu. Sehingga ketika saya pernah menyatakan, loh saya itu ngarani diriku muslim saja, itu saya enggak berani. Karena tataran yang saya maksudkan bukan identitas tetapi kualitas gitu ya misalnya. Ya. Itu. Tapi orang marah sama saya. Loh. Kalau gitu doa iftitah coba doa iftitah, salah satu doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Terus la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dipakai untuk argumentasi. Loh kita sendiri ngaku muslim kok. Ini kita ngomong apa Tuhan mengajarkan dan Rasulullah mengajarkan? Rasulullah yang mengajarkan. Oke. Sekarang saya tanya, Mas, ini kita urut sedikit ya. Di sini ada pernyataan kalau kita mau sholat, salah satu versi dari pembukaan sholat juga enggak pakai itu juga enggak apa-apa. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, artinya Mas Fahmi. Sesungguhnya sholat saya, hidup saya, mati saya adalah untuk Tuhan. Saya tanya, itu fakta apa fiksi? Fakta. Loh. Tetapi secara ayat iya. Ya, saya tanya, benar Anda itu menyerah hidupmu? Enggak, itu kan Anda ngomong. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu fakta apa harapanmu? Apa kamu sedang meneguhkan diri? Harapan dan meneguhkan diri pada. Jadi fakta atau bukan? Iya, itu pemaknaan tadi. Belum fakta. Itu baru doa saya, peneguhan saya. Nah, wa ana minal muslimin. Fakta apa fiksi, apa nyata apa tidak? Seperti tadi mencoba meneguhkan diri. Nah, jadi gini Mas ya. Jadi ketika kita bilang wa ana minal muslimin, itu tidak berarti saya mengaku Islam. Saya ini taat kepada Allah yang nyuruh saya ngomong seperti itu, ya melalui Kanjeng Nabi. Terus itu saya maknai sebagai cara saya untuk memproses diri saya agar saya benar-benar muslim. Itu yang saya maksud di mana saya tidak berani bilang bahwa saya sudah muslim, belum lulus kok, belum babak final kadang. Belum babak final. Ya, nanti saya ada PR dikit. Ini salah satu latar belakangnya. Karena ternyata kata itu tidak bisa berdiri sendiri. Apa kafir, muslim, angin, hujan tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada environment-nya. Dikatakan oleh siapa, kepada siapa, pada situasi bagaimana, konteksnya apa, nuansanya apa, dia bisa sindiran, dia bisa bombongan, dia bisa sungguhan, bisa macam-macam. Jadi kata tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga kata kafir atau muslim atau musyrik. Ya. Dan kalau di Kristen, sepengetahuanmu, kata kafir itu pakai apa?
apa kata untuk mengganti kata kafir itu di agama lain? Domba yang tersesat apa? Ya sama aja istilah kafir, cuman dengan karena Kristen itu kan ada pasca apa yang zaman Yesus alaihissalam, ada zaman ajaran Yesus alaihissalam yang terbaratkan, yaitu ketika zaman apa Konstantinopel. Saya itu cuma tanya kata kafir kalau dalam Kristen apa? Bukan menguraikan sejarah zaman Yesus dan setelah Yesus. Ya semacam ingkar sunnah apa? Ingkar Injil. Loh, itu kan istilahmu. Ini loh, Dadang tuh tidak bisa membedakan antara fakta dengan makna dia. Karena saya belum sempat jadi Kristen, Pak. Nggak ada toh, nggak ada. Artinya belum ada istilah yang tegas seperti Islam kafir. Sekarang saya tanya sama Helmi, Hel, ini kita andaikan dia, semua, Fahmi, saya andaikan dia seorang Kristiani. Ada banyak orang mengatakan bahwa bagi Anda dia kafir, betul enggak? Ya, dia kafir, Anda Muslim. Oke. Begitu juga bagi Anda, dia kafir, Anda Kristiani kan gitu. Sekarang coba omong-omongan tapi harus ada kata kafirnya. Saya kan kemarin menjual barang ya yang harganya tidak sesuai dengan yang disepakati. Maka harga itu menjadi kafir. Coba. Nah, menjadi halal, ya, menjadi Muslim kalau itu sesuai dengan keadilan yang kita sepakati. Jadi banyak konteksnya, banyak maknanya. Maksud saya gini, Dang. Ini kan kafir nih. Jangan panggil namanya kecuali dengan kata kafir. Coba sekarang mau ngajak kemana, tapi panggil namanya dengan kafir. Kafir. Ngopi yuk. Kamu juga kafir. Ya. Mungkin nggak itu kita praktekkan sehari-hari, Mas? Mungkin nggak saya bilang ada orang Kristen teman saya, Fir, kamu mau kemana? Mungkin enggak? Enggak toh? Nah, jadi ngerti ya teman sekalian, bahwa kata kafir itu kapan digunakan? Sekarang, kapan menurut Dadang bisa kita gunakan? Dalam pergaulan. Ketika mau tidak mau ada pembeda. Nah, maksud saya, kapan kata kafir bisa Anda gunakan dalam pergaulan antar manusia? Wah, mumet aku. Ngerasani. Berarti ngerasani, oh itu orang kafir. Anda pernah menyebut orang Kristen itu orang kafir? Belum. Fahmi? Ya Fahmi. Enggak berani saya. Ya. Kenapa enggak berani itu? Karena tidak nyata atau ada sopan santun budaya ya, mungkin, atau takut menyakiti? Karena sopan santun budaya itu tadi, Cak. Sopan santun budaya kan tadi ya mungkin karena saya sendiri sudah punya pengalaman di Maya, jadi sehingga tidak mungkin menyatakan orang itu kafir atau musyrik atau bid'ah dan lain sebagainya. Jadi andaikan Anda ngomong menggunakan kata kafir, letaknya kira-kira kapan dan di mana Anda bisa menggunakan kafir itu untuk menyebut orang yang bukan Islam? Bisa ditemukan enggak di dalam silaturahmi manusia Anda menggunakan kata kafir? Tidak, Cak. Karena itu wilayah yang sangat privat itu tadi. Meskipun menurut pendapat Anda dia kafir, Anda tidak pernah dia menyebut dia kafir, betul enggak? Jadi kalau orang suka menyebut kafir yang lainnya, itu kira-kira bagaimana menurut penilaian Anda? Iya, menyakiti hati orang lain. Gini, Cak. Setahu saya, pengalaman dalam hidup saya, nenek saya itu se-NU-NU-nya nenek saya itu kalau dalam percakapan ya tidak pernah mengaku saya beragama Islam. Jadi kata Islam itu tidak disebut, melainkan bahasa yang netral sebagai orang yang beriman. Nah,
saya selidiki ternyata di era 90-an terjadi identitas itu loh, identitas agama. Mungkin perkaranya gara-gara waktu itu jam perang Iran-Irak mungkin. Kemudian ada revolusi. Jadi ini sebenarnya kan istilah kafir mengkafirkan itu kan nggak terjadi zaman Orde Lama, itu nggak pernah terjadi. Oke, sebelum kita teruskan bahwa kata kafir atau muslim itu tidak bisa kita gunakan dalam pergaulan. Tidak Betul bisa, tidak ya. bisa. Sekarang kita cari dulu gini, yang dimaksud kafir atau muslim itu kuantitatif apa kualitatif? Kalau Satu, Kualitatif. kualitatif, kualitatif. Dinamis apa statis? Dinamis. dinamis, Kafir muslim itu perilakunya atau identitasnya? perilaku. Perilaku. Jadi bisa nggak Anda gunakan kata kafir kepada seseorang? Tidak bisa. Karena berlangsung secara dinamis berdasarkan perilaku dia. Pagi bisa beriman, sore hari bisa tidak beriman. Mungkin nggak muslim identitas tapi kafir perilaku? Mungkin. 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 Kalau orang berperilaku kafir, Anda nyebut kafir enggak dia? Enggak. Terpaksa saya sebut. Kalau dia berlaku berita kafir. Tapi itu kan gini. Kata kafir itu sebenarnya seperti juga kata beriman itu kan masih garis besar. Makanya ada penjelasannya. Tadi kan saya Misalnya dia kafir, penjelasannya culas atau apalah, mengingkari atau apa gitu. Jadi sebenarnya perdebatan pengkafiran itu nggak pernah sebenarnya selama ini ya di Anda ini Nusantara. terikat oleh terlanjur menjawab ya terpaksa saya sebut. Nah, Ya toh? Anda terikat oleh itu sehingga bingung menjelaskan. betul. Lah ya toh? Jadi Anda sebut enggak? Tidak. Enggak toh? Enggak bisa toh kita gunakan kata itu. Kata orang Sunda tewaas, nggak tega. Karena kenapa Anda tega? Karena Anda manusia. Iya. Pernahkah Rasulullah menyebut orang yang di sekitar Ka'bah waktu awal-awal itu sebagai orang kafir? Tidak. Tidak pernah. Jadi sekarang Fahmi, menurut Anda apa sebabnya ada gerakan takfiri? Takfir itu artinya orang yang mengafir-ngafirkan orang lain. Kenapa? Karena informasi yang salah menurut saya. Dia belajar tentang Islam, kemudian karena terset up tadi, kayak Mas Abraham tadi bilang, karena ada fanpage tadi. Andaikan pun benar, yang dipermasalahkan di sini bukan kebenaran seseorang itu baik kuantitatif dia memang kafir atau kualitatif dia juga berbuat kafir. Masalahnya di sini bukan dianya. Anda ngomongin bahwa dia kafir itu loh. Ya memang nggak tega juga. Itu kan masalah kemanusiaan sebenarnya. Bukan masalah agama. Masalah Anda tega apa tidak, Anda nyakitin dia apa tidak. Nah, Rasulullah itu lolos dulu sebagai Al-Amin, manusia yang sudah dipercaya oleh siapapun sebelum ada Islam secara resmi datang kepada dia. Jadi sekali lagi sekafir-kafir Anda, saya tidak akan sebut Anda kafir, ya toh? Semuslim-muslim Anda, saya posisinya tetap mendoakan Anda sebagai muslim. Ini yang menjadi Nabi Zalim tadi. Sebab tidak bisa kita sebut, oh Nabi Yunus itu zalim hanya karena dia mengaku zalim. Kan begitu. Nah, kita sekarang ini tertipu oleh kosakata. Kita menganggap kata itu fakta. Kan begitu. Oke ya. Sekarang gini, nih. Ada kalimat di Al-Qur'an, "Qul ya katakanlah wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Ini diucapkan oleh siapa kepada siapa? Ini Quran. Di situ jelas wahai orang-orang kafir. Diucapkan kapan, oleh siapa kepada siapa? Itu jelas firman Allah yang pertama. Enggak, firmannya kan gini, kul, katakan. Tuhan bilang,
katakan wahai orang-orang kafir. Nah, yang ngomong wahai manusia. Nah, kapan manusia mengucapkan itu? Kepada siapa dia mengucapkan? Kalau kasusnya adalah pergaulan kemanusiaan, kapan dia mengucapkan itu? Kapan dah? Ketika seseorang itu melanggar terhadap berserah diri Islam. Hukum Pertanyaan saya, wahai orang-orang kafir itu diucapkan oleh siapa kepada siapa? kan gini, Cak. Yang namanya yang hukum ketetapan secara fakta, bukan hukum sosial, yang disebut melanggar sunatullah, itu kan hukum alam. Iya, Hukum alam. Ya. Jadi barang siapa saja, jadi manusia berhak mengatakan bahwa kamu kafir karena telah melanggar sunatullah. Itu kamu ngomong ke siapa? Ke orang yang melanggar. Bener. Pernah? Ya pernah, sering saya lakukan. Oh iya. Yang kita ini menolong kebersamaan kita. Kita cari bukan obsesimu sendiri yang kamu omongkan. Kita ini menolong sinau bareng kita bersama-sama menemukan presisi dari kata kafir itu sebaiknya digunakan apa tidak, kepada siapa dan dari siapa. Ya. Jadi kamu jangan terseret oleh obsesimu sendiri. Mohon izin. Ini mentang-mentang seniman dengan imajinasinya yang tidak pernah terbatas. Fiktif. Kan kamu tidak pernah mengatakan kepada orang wahai orang-orang kafir. Misalnya kamu ketemu Romo Beni, wahai. Tidak mungkin. Menurut saya bukan menurut Allah ya. Itu terjadi di dalam diri kita. Saya mengatakan wahai orang-orang kafir itu di dalam diri saya, tapi tidak mungkin dengan mulut saya. Boleh enggak itu? Itu Allah sedang memberi penegasan ke dalam diri kita. Kamu harus punya presisi kafir dan tidak kafir di dalam soal kualitas perilaku hidup manusia. Ya, tapi itu tidak mungkin kita terapkan di dalam pergaulan. Ya.